Halo Sobat Nuris, selamat datang di segmen yang paling kamu tunggu, Fik Satset. Di sini, kita akan bongkar tuntas mitos, kebiasaan, dan pertanyaan fikih sehari-hari yang paling sering muncul di benak kita, khususnya yang sering dicari di internet. Kita tidak hanya mencari jawaban instan, tapi memahami hikmah di baliknya. Siap menyerap ilmu yang mudah dipahami, praktis, dan langsung bisa diterapkan? Mari kita mulai episode pertama kita. Fokus pada kebiasaan yang terjadi setiap hari. Pertanyaan pertama yang paling viral. Benarkah makruh hukumnya tidur setelah sholat subuh? Banyak yang percaya bahwa tidur setelah subuh itu dilarang keras. Bahkan ada anggapan yang meyakini hal itu bisa menyebabkan rezeki seret dan hilangnya keberkahan. Nah, ini adalah salah satu mitos yang perlu kita luruskan dengan hati-hati. Dari mana keyakinan ini berasal? Dan apakah ada dalil spesifik dari Al-Quran atau Sunnah yang menjadikannya haram atau makruh secara mutlak sehingga wajib kita tinggalkan? Secara fikih, tidak ada dalil syahih yang secara eksplisit menyatakan tidur setelah subuh itu haram atau makruh. Para ulama sepakat, hukum asalnya adalah mubah, alias boleh. Namun, kebiasaan ini memang menyalahi keutamaan waktu. Waktu setelah subuh hingga terbit matahari adalah waktu berkah, di mana Rasulullah SAW mendoakan keberkahan bagi umatnya yang beraktivitas. Jadi, fokusnya bukan makruh secara hukum, tapi kita rugi, karena makruh meninggalkan keutamaan besar dan potensi rezeki yang didoakan Nabi. Segmen Satset kedua. Apakah batal wudhu seseorang jika ia berbicara atau menjawab telepon saat sedang berwudhu? Ini sering terjadi, terutama di tempat umum seperti musola kantor atau mal. Seringkali kita merasa khawatir wudhu kita tidak sah hanya karena kita sempat mengobrol sebentar atau menyapa teman yang lewat. Mari kita lihat apa saja sebenarnya yang membatalkan wudhu berdasarkan madhab-madhab utama dalam fikih dan apakah berbicara termasuk di dalam daftar pembatal tersebut. Jawabannya tegas, berbicara saat berwudhu tidak membatalkan wudhu. Pembatal wudhu telah jelas ditetapkan dalam syariat, seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, kubul dan dubur, tidur nyenyak, atau hilang akal. Berbicara hanyalah makruh tanzih, kurang utama, karena dapat mengganggu konsentrasi dan kehusyukan yang seharusnya kita jaga dalam setiap ibadah. Jadi, wudhumu tetap sah, namun usahakan fokus agar kesempurnaan ibadah tetap terjaga, dan segera selesaikan basuhanmu. Ini menunjukkan betapa pentingnya membedakan antara rukun, wajib yang menentukan sah atau tidaknya ibadah, sunnah, dianjurkan, dan hal-hal yang bersifat makruh atau mubah. Jangan sampai kita terlalu fokus pada perkara sunnah atau makruh, sehingga melupakan rukun-rukun utama yang justru menentukan sah atau tidaknya ibadah kita di hadapan Allah. Prinsip fikih itu mudah, jangan dipersulit oleh anggapan yang tidak berdasar yang hanya menimbulkan keraguan dalam hati. Fik Satset ketiga, khusus untuk muslimah modern. Bolehkah sholat saat menggunakan make up? Bagaimana jika kita memakai foundation atau lipstick yang tebal saat beraktivitas di luar? Ini menjadi dilema besar, terutama jika harus menjaga penampilan di kantor atau saat bepergian, sementara waktu sholat tiba dan harus memperbarui wudhu. Apakah make up bisa menjadi penghalang air sampai ke kulit saat berwudu atau mandi wajib, sehingga ibadah menjadi tidak sah? Intinya terletak pada sifat make up tersebut. Syarat sah wudu adalah air harus membasahi seluruh anggota wudu tanpa penghalang. Jika make up seperti foundation tebal, kutek non-permeable, atau lipstick padat membentuk lapisan kedap air yang menghalangi air sampai ke kulit saat berwudu, maka wudunya tidak sah dan otomatis sholatnya pun batal. Namun jika make up hanyalah berupa pewarna ringan yang tidak membentuk lapisan, seperti bedak tabur atau lip tint yang meresap, maka wudunya tetap sah. Pastikan selalu menghapus lapisan tebal sebelum berwudu. Fik Satset keempat yang sering ditanyakan menjelang Ramadan. Apakah mencium atau mencicipi makanan saat kita sedang berpuasa dapat membatalkan puasa kita? Rasa penasaran koki rumah tangga sering muncul di sini, apalagi jika harus memasak hidangan lezat untuk berbuka puasa. Kekhawatiran muncul, jangan-jangan puasa menjadi sia-sia hanya karena kita tak sengaja menghirup aroma yang kuat. Apakah sekadar bau atau sentuhan lidah tanpa menelan sudah bisa merusak ibadah puasa kita? Jawabannya melegakan. Puasa tidak batal hanya karena mencium aroma makanan, sekuat apapun aromanya. Karena ini bukan termasuk perkara yang dimasukkan ke rongga tubuh.
Mencicipi makanan, jika dilakukan tanpa menelan sedikit pun, hanya menyentuh lidah dan langsung diludahkan kembali, juga tidak membatalkan puasa, meskipun hukumnya makruh jika tidak ada kebutuhan mendesak. Pembatal puasa yang sesungguhnya adalah memasukkan sesuatu ke rongga tubuh melalui jalan yang terbuka dengan sengaja. Jadi, jangan khawatir saat mencium aroma masakan ibumu. Pelajaran terbesar dari Fiqh Satset hari ini adalah bahwa Islam adalah agama yang memudahkan, dan fikih kita memiliki dasar yang kuat dan rasional. Jangan mudah percaya pada mitos tanpa menanyakan dalilnya dan membandingkannya dengan rukun ibadah. Carilah selalu ilmu dari sumber terpercaya, agar ibadah kita tidak hanya sah di mata syariat, tapi juga menenangkan di hati. Fokus pada hal-hal yang wajib dan rukun, dan sempurnakan dengan perkara sunnah yang ringan. Inilah esensi dari beribadah dengan penuh keyakinan. Nah, itu dia 4 fiqh satset yang sudah kita kupas tuntas dalam waktu singkat ini. Semoga menambah wawasan dan menghilangkan keraguan-raguanmu dalam beribadah sehari-hari. Jika ada pertanyaan fikih lain yang ingin dibahas cepat di episode mendatang, tinggalkan di kolom komentar. Kami selalu menantikan saran terbaikmu. Jangan lupa like dan subscribe Nurias Channel untuk update seru lainnya. Sampai jumpa di episode fiqh satset berikutnya. Assalamualaikum.